Ironis banget, influencer asal Malaysia ini memutuskan untuk pindah konten ke Indonesia dengan alasan mencari orang miskin di Indonesia itu lebih mudah daripada... Jangan ngimpi lu, Indonesia emas, lu baca nih. DPR usul legalkan kasino untuk tambah setoran negara. Kuliahnya jurusan apa, Mas? Jurusan hukum, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Romlia Pratama. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja beserta keluarganya di sana. Teman-teman sahabatku, buat kalian yang baru gabung, yang baru nonton video ini, silahkan di subscribe dulu, di like dan di komen guys. Buat teman-teman sahabatku yang udah ngedukung support channel ini, terima kasih. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sahabatku semuanya, seperti biasa guys, kita akan reaction beberapa video yang lagi viral di Indonesia dan di Malaysia. Seperti apa videonya? Ini dia guys. Ironis banget, influencer asal Malaysia ini memutuskan untuk pindah konten ke Indonesia dengan alasan mencari orang miskin di Indonesia itu lebih mudah daripada mencari orang miskin di Malaysia. Ini parah banget sih, karena setelah gue cari tahu lebih dalam, ternyata kesenjangan ekonomi antara Indonesia dan Malaysia itu udah jauh banget. Yang padahal negara kita berdua kan merdekanya barengan cuy. Gak ada yang nyolong start, tapi Malaysia udah finish duluan dalam upaya pemberantasan kemiskinan. Menurut data dari World Bank, 60% masyarakat Indonesia itu hidup di bawah garis kemiskinan. Sementara itu, jumlah masyarakat miskin di Malaysia itu totalnya cuma 1,3% doang. Jadi sangat wajar sekali kalau mencari orang miskin di Malaysia itu adalah perkara yang sangat sulit. Dan yang paling gua sayangkan adalah alih-alih memberantas kemiskinan, pemerintah di Konoha malah membuat standar kemiskinan sendiri yang perhitungan minimalnya itu tidak masuk akal. Yang mana kalau lu mendapatkan gaji sebesar 600.000 per bulan, maka itu artinya lu nggak masuk ke dalam kategori masyarakat miskin. Aduh, jadi ya emang bener kata Rocky Gerung bahwa pembuat hoax ataupun berita palsu terbaik adalah ya pemerintah itu sendiri. Jadi gimana menurut kalian? Kaisar Khalid. Ya, gue sih hanya bisa berterima kasih karena udah banyak membantu masyarakat Indonesia yang miskin gitu, yang kurang mampu gitu. Ya sangat berterima kasih banget gitu. Ya memang benar sih. Tapi kalau yang dibilang tadi ya, Indonesia sama Malaysia itu merdekanya barengan, gue gak setuju. Soalnya Indonesia tuh merdeka duluan gitu. Merdeka duluan, bukan barengan ya. Indonesia tuh merdeka duluan. Tapi kenapa Malaysia itu maju duluan? Nanti ada yang marah. Ya emang bener kan, kenyataannya emang gitu. Aduh. Kita berlanjut guys ke video yang selanjutnya. Ini dia guys. Jangan ngimpi lu, Indonesia emas, lu baca nih ya. Bikin malu negara kita, udah sampai internasional nih berita. Indonesia EV Revolution held hostage by preman gangster problem. Gimana investor asing mau datang dan percaya sama kita kalau kayak begini kejadiannya? Tapi ternyata nggak cuma sama pengusaha asing, tapi sama pengusaha lokal pun kadang-kadang dipalakin juga. Kasian loh, gue kadang dengerin pengusaha lokal ya, sudah bayar pajak, izin lengkap, masih aja dipalak-palakin sama preman. Ini buat gue jadi apa ya? Jadi tergerak ya. Buat kalian pengusaha-pengusaha yang taat bayar pajak, yang izin-izinnya beres, semuanya lengkap ini itu, tapi masih digangguin sama preman, kalian harus viralkan loh. Harus diviralkan ini. Kalau kalian gak berani viralkan, saya yang viralkan. Laporin aja ke saya. Tapi aku minta kalian juga mesti pintar. Video-videoin. Kalau lagi didatengin sama orang-orang preman-preman itu, kalian videoin. Ya, kalian rekam itu semuanya. Jangan diam-diam aja. Nanti gue yang bantu viralin guys. So ini gak bisa guys kayak begini guys. Ngaco negara kita lama-lama guys. Salah satu kenapa banyak dari warga kita dibuang kerja atau di PHK, salah satunya adalah penutupan dari pabrik-pabrik yang ada di Indonesia ini. Kenapa ditutup? Ya mereka itu katanya banyak yang gak mampu untuk bayar ini, bayar itu, bayar ini. Sudahlah pajak mahal,
terus masih ada ormas-ormas atau preman-preman yang minta jatah ke pabrik itu. Ini makanya investor-investor asing maupun lokal itu banyak pindah yang ke Malaysia dan ke Vietnam untuk mendirikan pabrik di sana, mendirikan kilang di sana. Karena mereka berharap itu kalau di negara luar itu, di negara Vietnam dengan Malaysia itu nggak ada preman, nggak kayak di sini. Ya, di sini udahlah pajaknya mahal. Ini harus menjadi perhatian sebenarnya sama pemerintah ini. Pemerintah kita harus memerhatikan ini semuanya. Kalau enggak, akan jadi apa negara kita ini? Pengangguran kita akan berapa nantinya? Coba bayangin kalau investor itu pergi dari Indonesia. Akan jadi apa Indonesia? Orang berapa persen kita bergantung sama pabrik-pabrik yang di mana notabene orang-orang kita itu bekerja di sana? Berapa persen itu? Terusin aja tuh, pelihara tuh preman-preman tuh. Kan kesukaannya pemerintah tuh, memelihara orang-orang seperti itu. Kita berlanjut ke video yang selanjutnya guys. Ini dia guys. Ini dia DPR guys. usul legalkan kasino untuk tambah setoran negara. Biasanya kalau ada yang kayak gini ramai. Ada yang bela agama, kemudian ada yang partai Ini mau tiru Malaysia yang ini. mengaku paling agamis akhirnya kemudian muncul membela gitu. Tapi karena kabinet Prabowo Gibran didukung oleh koalisi partai yang gemuk, ya sekarang adem ayem kan. Nah, menurut kalian apakah kalian setuju dengan adanya usulan dari DPR ini atau kalian kontra? Silahkan komentar di kolom komentar supaya dibaca sama orang-orang di sana gitu ya yang kebetulan punya posisi. Coba kalian komen teman-teman, setuju atau enggak? Ya kalau gua pribadi, gua tuh lebih setuju dilegalkan. Karena ya dengan harus pemerintah itu harus betul-betul teliti membuat undang-undang. Ya seperti Malaysia lah. Di Malaysia itu kalau mau masuk ke Genting Highland, ada satu tempat di Genting Highland itu memang untuk kasino. Kalau mau masuk ke sana, ya harus menunjukkan identiti yang menunjukkan bahwa kamu itu tidak beragama Islam. Kalau tidak beragama Islam silahkan masuk. Tapi kalau beragama Islam itu tidak diperbolehkan masuk di sana. Ini setahu aku ya, setahu aku. Aku tuh pernah ke sana. Gue jujur aja, gue pernah ke sana. Makanya gue setuju, tapi dengan aturan yang tertentu gitu. Untuk yang beragama Islam tidak diperbolehkan. Itu baru. Tapi kalau di Indonesia ini memperlakukannya dengan cara bebas, ya pasti yang Islam tidak akan setuju gitu. Tapi kalau memang betul-betul mau dilegalkan, itu justru akan lebih baik untuk negara karena lebih bisa mengontrol masyarakatnya gitu. Ya dengan membuat undang-undang yang memang betul-betul tidak memperbolehkan orang Muslim tidak boleh masuk ke sana. Itu baru bagus. Kalau memang seperti itu, gue setuju. Daripada liar seperti judi online sekarang, yang nyatanya orang dalamnya yang buat, orang pemerintahannya yang buat. Gimana tuh? Daripada gitu, mending dilegalkan. Tapi dengan catatan, undang-undangnya diperbaiki. Gitu kan? Tidak memperbolehkan orang muslim masuk ke sana. Yang non-muslim silahkan. Kan kita tidak tahu, kita tidak boleh ikut campur ke situ. Yang penting umat muslim aja tidak diperbolehkan masuk ke sana. Itu bagus. Silahkan dilegalkan. Seperti itu. Kita berlanjut ke video yang selanjutnya. Ini dia guys. Kuliahnya jurusan apa mas? Jurusan hukum, Mas. Wih, kerjanya pasti jadi lawyer. Enggak. Terus hakim, Enggak juga. PNS. Enggak juga, Mas. Lah, terus jadi apa? Jadi saksi. Oh, saksi apa? Saksi bisu ketidakadilan negara ini. Kuliah. Waduh. Jadi saksi ya. Jadi saksi. Jadi anak-anak kuliah di Indonesia itu sekarang jadi saksi semuanya. Jadi saksi ketidakadilan negara. Kalian tahu? Banyak di antara kawan-kawanku yang kerja di Malaysia itu adalah S1 atau sudah pernah sekolah
dan punya titel sekolah S1 atau udah pernah sekolah university lah kalau di Malaysia itu. Di Malaysia sekarang ada di Malaysia teman-temanku. Karena sulitnya cari pekerjaan. Jadi percuma. Makanya di Indonesia itu banyak orang-orangnya, warga-warganya itu malas untuk sekolah tinggi-tinggi. Ya buat apa bayar mahal-mahal tapi nyatanya nantinya kerjanya ya kerja bangunan. Ya cuma kalau kayak aku sih oke, karena aku cuma lulusan SD. Ya no problem memang. Ya harus kerja bangunan kalau mau gaji besar gitu aja gitu. Tapi kalau yang udah S1, S2 itu banyak di Malaysia teman-temanku yang kerja di bangunan itu. Karena sulitnya cari lapangan pekerjaan. Buang-buang uang banyak. Nyatanya kerjanya di bangunan. Di kontrak. Terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sholawat guys.